Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtalafu dan berbeda pendapat. Ikhtilaf itu membawa rahmat ya. Ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama membawa rahmat. Contoh di dalam bab wudhu lah sebenarnya. Kalau kita mengikuti Syafi'iyah ketika kita haji atau umroh, maka tidak akan bisa melaksanakan tawaf yang benar. Mengapa? Karena pasti akan senggol dengan perempuan dan wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tapi menurut selain Syafi'i seperti Imam Malik seumpamanya, maka menyentuh itu orang perempuan tidak apa. Tapi tata cara wudhunya itu antara sunnah dan wajib itu tidak sama. Karena perbedaan ulama ini makanya membawa rahmat. Contoh lain, ikhtilaful ulama rahmatun, perbedaan ulama berahmat seperti apa? Jual beli. Menurut Syafi'iyah ya, mayoritas Syafi'iyah, jual beli barang itu harus pakai siwot dan serak lima barangnya. Berapa harga tehnya? 5.000. Oh ya, saya beli. Ya saya jual. Ini uangnya, ini barangnya. Harus. Kalau seperti itu tidak pakai siwat, maka jual belinya tidak syah. Kalau tidak syah berarti dimakan haram. Tapi kalau konsep yang lain seperti Imam Hanafi seumpamanya ya tidak. Yang penting ya meski saling itu meski tanpa siwat kan tidak masalah. Toh seperti makan di Indomaret, belanja di Indomaret, ambil ini, ambil sampai sakerja. Setelah itu sampai ke kasir langsung cukup dikirikan saja. Cilik total 254 wajib dibayar. Mana sih? Tak mengucapkan ya saya beli, ya saya jual, ini uangnya, ini barangnya, enggak. Makanya ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan ulama itu membawa rahmat. Kalau kebalikannya, kalau ittifaqul ulama gimana? Apakah ada ittifaqul ulama adabun? Sepakatnya ulama membawa adab. Sepakat haram semuanya. Ya, saya berputih sudah. Ulama itu semuanya ikut Syafi'iyah semuanya. Sulit kita itu melaksanakan syariat. Malikiyah semuanya. Ya, sulit kita itu melaksanakan syariat. Karena itu di sini istilahkan dengan ikhtilaf. Ya sama dengan kita ini permasalahan bid'ah. Ya. Tahlil menurut ini menurut Syafi'iyah sebenarnya ya tidak. Menurut Malikiyah berarti ya kalau seumpamanya ikut Imam Maliki semuanya ya beda semua, ya dosa semua. Karena itu kita ini tidak ini. Wakhtalafu dan berbeda pendapat siapa ulama? Aidan juga fima tentang sesuatu, tentang permasalahan atau di sini aktivitas saya, aktivitas yang menyerupai keagamaan. Lam yarid yang tidak ada, yang tidak terdapat lahu bagi umat minas sunnati dari hadis. Mu'aridun apa yang menentang atau yang tak sesuai, yang melarang. Wala syubhatun dan tidak ada keserupaan.
Faqala, maka berpendapat Malikun, siapa Imam Malik, bid'atun nun. Gimana pendapatnya Imam Malik? Bid'atun yaitu bid'ah. Wa qala Syafi'i, dan berkata siapa Imam Syafi'i, laisa, tidak ada, laisa, tidak ada apa aktivitas atau kegiatan atau sesuatu tadi bid'atin itu. Nah, sekarang antara dua ulama, ini pernyataannya Syekh Jarud ya. Kata Syekh Jarud menyatakan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini berbeda pendapat tentang sesuatu aktivitas atau kegiatan yang di situ tidak ada larangan, tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang oleh syariat, tidak dilarang oleh Nabi, wala syubhatun, dan tidak ada kesyubhaan. Menurut Imam Malik itu adalah bid'ah. Menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Contoh seperti apa? Seperti aktivitas tahlilan sampai 7 hari, bukan bacaan wiridan ya. Kalau wiridan baca Yasin, baca tahlil, tasbih itu memang tidak juga. Tapi untuk menentukan hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai orang meninggal, atau 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, haul, itu kan di dalam syariat tak ada larangan dan juga tak ada aturan. Tidak dilarang, tidak diperintah. Mana? Maka menurut Imam Malik bid'ah. Bid'ah di sini bukan berarti yang bid'ah yang berdosa, enggak. Bid'ah itu berarti tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah. Menurut Syafi'i ya, tidak bid'ah. Mengapa wong ini baik, kegiatannya baik, baik? Masa dikatakan ini salah satu contoh, dan contoh yang lainnya banyak. Contoh-contoh. Wastanadda, dan berpegangan siapa Syekh Zaruk. Syekh Zaruk itu halaman 6. Wastanadda, dan berpegangan siapa Syekh Zaruk al-hadisah, pada hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afwud, yang berupa ma taraktuhu lakum fahuwa afwud. Ma adapun sesuatu taraktu, yang meninggalkan siapa saya, ini kata Rasul ya, pada ma lakum, untuk kalian, fahuwa, maka adapun ma, fahuwa, maka adapun ma afwun, yaitu dimakfu atau dimaafkan. Hadis ini yang berbunyi ini sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul, suatu aktivitas yang berbentuk keagamaan, terus tanpa penjelasan pasti Rasul, tidak dijelaskan dalam hadis itu gimana afun, berarti tidak apa-apa. Nah, kalau kita lihat tahlilan sampai 7 hari, apalagi tahlil
sholat qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat. Cari penjelasannya dari Nabi, jadi hadisnya itu tak ada. Itu oleh Ibnu Zaruk, hadis ini dibuat pedoman terkait hal-hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul, tidak ada larangan, tidak ada anjuran, maka sesuatu itu ketika dikerjakan afdol, nggak apa-apa atau dimaafkan. Qala berkata, siapa Syekh Zaruk? Qala berkata siapa Syekh Zaruk, wa ala hada, dan atas ini, wa ala hada yaitu atas ini, ikhtilafuhum, adapun perbedaan para ulama. Kalau para sudah jama', ulama ya jama'. Menyebut ulama sudah cukup, gak usah para ulama sih. Ikhtilafuhum, adapun perbedaan ulama, fi darbil idarati, di dalam membuat lingkaran, wa dzikri, dan berzikir, bil jahri, dengan keras, wal jam'i, dan kumpul bareng-bareng, wad du'ai, dan berdoa. Idza warada, karena warada terdapat, fil hadisi, di dalam hadis, at-targhibu, apa anjuran atau memberi edukasi, fihi, di dalamnya, walam yarid, dan tidak terdapat, walam yarid, dan tidak terdapat, anis salafi, dari ulama salaf, fi'luhu, apa mengerjakannya. Summa kullu qailin, summa kemudian kullu qailin, adapun setiap orang yang berkata, la yakunu, tidak ada, mubtadi'an, yaitu dituduh berbuat bid'ah. Mubtadi'an yaitu dituduh berbuat bid'ah. Indal qaili, menurut orang yang berkata, bimuqabilihi, dengan perlawanannya, dengan perbandingannya, bihukmihi, pada hukumnya, bima, dengan sesuatu, ada yang dapat melaksanakan, yang dapat mencapai pada emak, ilaihi, pada ijtihaduhu, apa ijtihadnya, allati, yang la yajuzu, tidak boleh, yang tidak melewati, ta'dihi, melampauinya, wala yasihu, dan tidak sah, wala yasihu, dan tidak sah, lahu, bagi pelaku, al-qawlu, apa ucapan, bibutlani muqabalihi, dengan batalnya perlawanannya. Mengapa? Dia syubhati, karena terdapat syubhat. Ini Ibnu Zaruk ya, menanggapi terkait dengan amaliyah yang menyerupai keagamaan. Terus amal itu tidak dianjurkan, tidak diminta di dalam
Quran ataupun hadis dan tidak diperintah oleh sahabat. Maka gimana? Kemudian Ibnu Zaruk berpegangan pada hadis ini, maka tuhu laku bahwa hadis ini dibuat landasan. Dengan hadis ini ulama itu berbeda pendapat terkait dengan apa? Terkait orang itu berzikir bareng-bareng istighfar, doa bareng-bareng, kumpul mengadakan muslimatan, mengadakan haul, terus itu yang terjadi di sini. Terus apakah hal seperti itu dikatakan bid'ah? Padahal tidak pernah dikerjakan oleh ulama salaf. Bahkan ada yang mengatakan Imam Syafi'i sendiri tidak pernah lahir, katanya begitu. Apakah setelah zaman sekarang ini dikatakan bid'ah orang yang mengatakan kegiatan? Berpedoman dengan hadis ini, maka orang yang melakukan seperti itu, kumpul bareng-bareng baca zikir, terus baca tahlil, dibentuk dalam kemasan on, tahlilan 7 hari, yasinan, muslimatan, majlis selawatan, maka gimana? Hal seperti itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Dan begitu juga tidak bisa dikatakan batal. Ini pendapatnya Ibnu Zaruk. Dan juga seperti pendapat-pendapat yang dirumuskan di dalam ilmu fikih, asli dari jihad, itu tidak bisa juga dikatakan bid'ah dan tidak bisa itu dikatakan batal. Contoh seperti ini lah, yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Ya, qobliyah Jumat paling pas lah. Sholat qobliyah Jumat, sholat ba'da Jumat. Itu dalam hadis kan. Terus kemudian ulama berijtihad, hasil ijtihadnya qobliyah Jumat dan ba'da Jumat itu disamakan dikiaskan dengan qobliyah zuhur dan ba'da. Seperti itu apa dikatakan bid'ah? Ya tidak bisa dikatakan katanya Syekh Zaruk. Si Zaruk ini mana dasarnya mengambil hadis dari yang berbunyi mataraktuhu takum fahuwa afmun, sesuatu atau kegiatan yang tanpa penjelasan dari saya, kata Rasul, kok dikerjakan itu afmun, yang tidak apa-apa. Sehingga ya dari sinilah maka terjadi perdebatan antara ulama. Ada yang mengatakan tahlilan, muslimatan, kemudian qobliyah Jumat baca Jumat adalah bid'ah karena pada hadisnya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan itu sunnah. Ya kita menanggapi gimana ya? Kita ya mengikuti yang terserah yang mana. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti yang dianjurkan, yang mengatakan itu tidak bid'ah. Meskipun ini masukkan ke bid'ah, tidak termasuk pada bid'ah yang dilarang. Meskipun masukkan, tidak masuk kita pada yang mahmud. Ya kalau ingin dimodeli Rasul, tok ya kita ya hidup di zaman modern ini ya sulit sekali untuk ini. Semuanya nggak ada di Rasul, tidak boleh karena kan hadisnya kan boleh. Kemudian dari kita jangan mudah kita itu menuduh orang lain itu berbuat
biarkan mereka mengikuti aliran apa saja. Yang penting kita tidak sampai memaksa orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain, apalagi menganggap muslim orang. Kita dapat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.